ngisi koas ini. Sebentar, Nak. Jadi kamu harus ingat seumur hidup kamu ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis ya. Jadi hypothetical statement is temporary statement based on theoretical approach or evidence based. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan, bukan dugaan. Pernyataan sementara. Yang didasarkan atas dua hal. Yang didasarkan atas pendekatan teori, jadi kamu harus ada teori ya. Yang kedua, evidence based. Yang kedua adalah didasarkan atas data-data yang ada dalam studi lapangan. Jadi intinya hipotesis itu boleh, tidak ada teorinya itu boleh. Ngerti? tahu ya? Jadi hipotesis tidak ada teorinya tidak apa. Maka harus apa yang perlu? Nadia, apa yang diperlukan Nadia? Atau BJW, apa yang diperlukan? Kalau tidak ada teorinya? Evidence. Apa? Makanya harus dilakukan apa supaya kamu bisa membuat hipotesis kalau tidak ada teorinya? Penelitian. Apa penelitian apa? Nuliskan sebelum penelitian kan harus ada hipotesisnya dulu. Nah, padahal teorinya tidak ada. Apa yang harus kamu lakukan? What should you do? Video. Jadi hipotesisnya tidak ada teorinya. Apa yang harus kamu lakukan? Pengkoleksian data dulu, Prof. Sebelum. Aduh, ayo. Ya Umal. Jangan pura-pura mikir. Ya Umal. Teorinya tidak ada. Observasi di lapangan, Prof. Nah, jadi bukan begitu jawabannya. Ya, jawabannya kalau tidak ada hipotesis, ya, itu penting. Tidak ada hipotesis sudah apa, ya? Oke, kita lanjutkan yang lain, ya. Ada pertanyaan? Apa, Nak? Yang boleh tanya namanya Nadia aja, Nadia boleh tanya, yang lain enggak boleh. Apa Nadia, kamu pengen tanya apa, Nak? Itu Prof yang tadi. Jadi kalau apa tadi apa nggak jelas? Yang tadi itu kalau misalnya tidak ada teorinya, tetap boleh menulis pernyataan sementara itu gimana, Prof? Berarti ditulis yang kedua, evidence based, ngerti? Evidence based itu didasarkan atas apa? Didasarkan atas studi pendahuluan. Ngerti? Jadi kamu melakukan studi pendahuluan. Untuk apa melakukan studi pendahuluan? Untuk mengambil bukti-bukti awal, evidence based. Contohnya apa? Contohnya saudara jalan, ngerti ya? Jalan-jalan ya. Tapi ingat loh ya, jangan jalan di jalan Lamongan. Sekarang ini jembatannya ambruk, ngerti ya? Pokoknya jalan biasa, jalan di kampung aja ya. Kamu jalan di kampung, jalan biasa. Ini kiri, ini kanan ya. Di kiri kamu itu ada peternakan yang kotor. Di kanan kamu ada peternakan yang bersih. Kamu toleh aja jalan. Kamu melakukan studi pendahuluan dengan jalan-jalan. Kamu toleh, loh ini peternakan kotor. Kamu lihat, loh kok banyak kejadian mastitis. Kamu tulis, peternakan kotor
banyak mastitis. Ya, kamu jalan lagi. Ya biasa, pokoknya jangan jalan yang Lamongan ya, karena ada jembatan runtuh, ngerti? Kamu jalan, kamu lihat kanan saudara. Wih, peternakannya bersih. Kamu lihat, kamu amati. Oh, ternyata kasus mastitisnya sedikit. Jadi, peternakan bersih, kasus mastitisnya sedikit. Ini adalah evidence base, data-data awal, bukti-bukti awal. Nah, kalau bukti-bukti awal ini dapatnya dari mana? Dari studi pendahuluan. Dari mana studi pendahuluan? Dari jalan-jalan ini, ngerti ya? Kamu tulis. Tulisannya apa? Tulisannya pernyataan yang sementara. Ada kaitan antara kejadian mastitis dan sanitasi kandang. Kenapa kok gitu? Karena kamu berpikir peternakan kotor banyak, peternakan bersih sedikit. Ada kaitannya antara sanitasi dengan mastitis. Kamu tulis. Ini adalah hipotesis based on evidence base yang didasarkan atas data-data bukti-bukti awal. Ngerti ya? Nah, setelah ini kamu melakukan studi lanjut, kamu teliti benar beberapa kompleksitas data yang ada peternakan kotor lain, peternakan bersih yang lain, kamu tulis, akhirnya kamu analisis. Ngerti nak? Sudah ngerti ya? Ada pertanyaan? Keasa Uminas, ngerti nggak kamu? Ini kamu barusan mandi ya, wong kerudungnya masih longgar gitu. Enggak, Prof. Oke ya. Nah, kalau sudah, saudara akan ngerti betul. Nah, kemudian Keasa Ulimas, ini yang saya tanya. Ya, karena sudah mandi katanya. Kalau gitu, untuk apa dilakukan rumusan masalah? Sebetulnya rumusan masalah itu apa? Coba ceritakan. Keasa Ulimas. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat sama penulis, Prof. Apa sih gunanya rumusan masalah itu? Supaya kamu nanti ngerti nulis rumusan masalah, nggak tahu untuk apa. Wardah, rumusan masalah itu untuk apa? Untuk membangun kerangka penelitiannya, Prof. Tuh. Pak Westri, Sonya, rumusan masalah itu apa? Sebagai dasar kerangka penelitian. Nah, jadi ingat seumur hidup. Rumusan masalah itu adalah kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan serangkaian penelitian. Jadi bukan kerangka-kerangka. Rumusan masalah itu kalimat pertanyaan. Ini yang harus kamu jawab. Dengan apa? Dengan melakukan serangkaian penelitian. Nah, sekarang saya tanya. Rumusan masalah apakah harus sama jumlahnya dengan hipotesis? Nadia Ayuning. Sama, Prof. Steller. Ananta Jafir. Enggak sama, Bro. Kenapa kok nggak sama? Soalnya biasanya tujuan penelitian itu ada lebih dari hipotesis gitu. Aduh, bulat jawabannya. Li Jiayi. Nggak sama, Prof, karena hipotesis kan itu cuma asumsi. Jadi bisa salah. Ya Umal, apakah harus sama jumlah rumusan masalah dan hipotesis? Hah? Apa ya Umal jawabannya? Nggak jelas ini. Hendra? Tidak sama, Prof. Kalau hipotesis hanya pernyataan sementara, kalau tujuan itu pasti akan dilakukan oleh si peneliti. Apakah hipotesis tidak perlu kamu anukan? Kamu kamu buktikan?
perlu cuman bisa berubah tergantung hasil dari penelitian. Jadi kamu belum mengerti konsep penelitian ya. Yang kemarin saya tanyakan itu kamu belum mengerti betul ya. Jadi rumusan masalah itu tidak sama dengan hipotesis. Itu dulu, rumusan masalah tidak sama dengan hipotesis jumlahnya. Ngerti ya? Rumusan masalah itu kalimat pertanyaan yang harus kamu jawab dengan melakukan serangkaian penelitian. Berarti penelitiannya nanti kesimpulannya harus sejumlah rumusan masalah. Ngerti ya? Kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya ya 3. Ngerti? Karena menjawab ini dengan melakukan serangkaian. Tetapi beda dengan hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan sementara yang didasarkan atas teori atau data-data bukti data awal. Itu hipotesis. Maka rumusan masalah boleh menjadi hipotesis, boleh. Ya, rumusan masalah boleh menjadi hipotesis kalau ada kalaunya. Kalau apa? Kalau diperlukan analisis. Jadi rumusan masalah itu kalimat pertanyaan. Boleh kamu jadikan kalimat positif. Ngerti nak? Nah, tapi kalimat positif ini hipotesis. Hipotesis itu kalimat positif. Temporary statement itu kalimat positif. Meskipun itu pernyataan sebentar itu kalimat positif. Tetapi kalimat positif ini harus dilakukan analisis, uji statistik. Kalau tidak ada analisis uji statistik, maka tidak boleh ada hipotesis. Ngerti ya? Contohnya, misalkan contohnya rumusan masalahnya begini. Berapa prevalensi penyakit distomatosis di peternakan A? Misalkan, prevalensi distomatosis. Berapa prevalensinya? Maka yang kayak begini, ini kan tidak bisa dianalisis. Tapi bisa dijawab dengan kesimpulan. Karena tidak perlu analisis berapa prevalensinya. Oh, prevalensinya 80%, 30%, 5%. Maka yang kayak begini tidak perlu hipotesis. Ngerti nak? Karena apa? Tidak bisa dianalisis. Maka survei itu adalah deskriptif epidemiologi. Kenapa survei deskriptif epidemiologi? Karena survei itu tujuannya untuk menjawab prevalensi. Sementara prevalensi tidak bisa dianalisis, maka dia adalah deskriptif epidemiologi. Ya, beda dengan kalimat pertanyaan begini. Apakah ada kaitan antara sanitasi yang kotor dengan kejadian mastitis? Ada kaitan? Pertanyaan. Kamu buat hipotesisnya. Ada kaitan antara sanitasi yang kotor dengan kejadian mastitis. Hipotesis, ada kaitan. Nah, hipotesis ini kamu analisis dengan statistik. Oh, memang ada kaitannya. Terbukti ada kaitan. Nah, kesimpulannya begitu. Ngerti ya? Ada pertanyaan sekarang? Cepat, Mira, Ilvi. Ada pertanyaan? Belum, Prof. Belum. Vido? Belum, ada pertanyaan? Prof. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, jadi hipotesis itu harus, digarisbawahi nak ya, harus ada analisisnya. Dan kamu jangan kaget. Banyak dosen-dosen kamu yang tidak mengerti konsep hipotesis. Nanti ada pernyataan, oh prevalensinya sekian persen. Nah, jadikan hipotesis. Bukan. Kalau tidak ada analisisnya, bukan hipotesis. Makanya epidemiologi itu ada 2. Ada deskriptif epidemiologi dan analitik epidemiologi. Ngerti nak? Yang analitik ada cross-sectional study, case control study,
dan kohort. Itu adalah analytical epidemiologi. Maka di dalam analytical epidemiologi ada hipotesis. Loh, kalau tidak ada hipotesisnya bagaimana? Nah, untuk penulisan jurnal, ngerti ya? Penulisan jurnal, hipotesis itu tidak perlu dikeluarkan secara ekspresif. Jadi tidak perlu dicantumkan secara kelihatan, tidak perlu. Jadi kalau saudara baca jurnal-jurnal kemarin yang saudara kirimkan, case control, cohort, itu tidak ada hipotesisnya yang kelihatan. Tapi saya bisa membaca ada hipotesisnya. Dengan lihat apa? Dengan lihat ada enggak analisis statistiknya. Kalau dia ada analisis komparasi, berarti ada hipotesisnya. Ada analisis korelasi, berarti ada hipotesisnya. Ada analisis asosiasi, berarti ada hipotesisnya. Jadi hipotesis itu bisa dianalisis dengan 3 hal. Komparasi, perbandingan, korelasi, hubungan, asosiasi, keterkaitan. Nah, kadang-kadang mahasiswa tanya, apa bedanya hubungan dan keterkaitan? Kalau analisis asosiasi itu dianalisis dengan odds ratio atau relative risk. Jadi kalau ada OR atau RR itu adalah analisis asosiasi. Kalau hubungan, korelasi itu regresi. Analisis regresi, adanya hubungan, adanya slope, berapa sudutnya, itu hubungan ya. Ada pertanyaan? Sekarang Sarah, coba apa bedanya survei sama cross sectional study? Belum tahu, Prof. Nah, ini ya, bagus ini. Belum tahu. Lailatul Maghfirah yang wajahnya nggak seberapa jelas ini. Survei itu deskriptif, sementara cross-sectional study itu analisis. Bagaimana kamu bisa membedakan bahwa ini penelitian survei dan ini penelitian cross-sectional? Survei itu memberi gambaran dari lingkungan itu. Kalau cross-sectional study itu 1 kali pengambilan, Prof. Gini aja, kamu saya tanya. Banyak mana pengambilan survei atau cross-sectional? Itu aja. Banyak mana pengambilan datanya? Tiap unit sampelnya. Banyak survei, Prof. Berarti kamu nggak ngerti ya. Salsabil. Ya, Prof. Banyak mana pengambilan survei sama cross-sectional? Cross-sectional. Sama survei. Banyaknya pengambilan pada unit sampel yang sama. Banyak mana pengambilannya? Pengambilan datanya? Cross-sectional study. Ya berarti kamu nggak ngerti ya. Li Jiayi. Sama-sama. Berapa kali sama-sama itu? Sama. Ambil berapa kali kalau sama? Tiap unit sampelnya? 1 kali. Yomal, banyak mana? Sama, Bro. Berapa kali? 1 kali, Bro. Pengambilan. Jadi kamu harus ingat seumur hidup. Survei sama cross-sectional itu sama. Pengambilan data pada unit sampel 1 kali saja. Sama. Tetapi yang diambil itu berbeda. Kalau survei, kamu ngambil data pada unit sampel. Sampelnya kamu lihat. Sampel itu sakit apa tidak sakit. Itu namanya survei. Misalkan sampelnya 100. Kamu ambil semua 100 kali saja ngambil. Nah, 100 itu yang sakit berapa? Oh, yang sakit 80, yang sehat 20. Nah, sudah selesai. Maka prevalensinya ketemu 80%. Itu survei. Unit sampelnya 100. Nah, kalau cross-sectional beda. Cross-sectional itu mengambilnya sama. Sama-sama sekalinya. Tapi ada
data tambahan. Untuk apa? Untuk dianalisis. Makanya kalau cross-sectional itu adalah analytical epidemiologi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kamu unit sampel pertama kamu ambil. Dia sakit. Kamu tulis. Sakit. Sampel pertama. Tapi kamu jangan berhenti. Tapi kamu lihat. Kenapa dia sakit? Faktornya apa yang ada? Oh, faktornya dia diperah dengan tangan kasar. Diperah tangan kasar. Untuk sampel 1. Yang kedua. Oh, dia kena paparan lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor. Oh, dia tidurnya di bedeng yang berupa rumput-rumput. Tidurnya di bedeng yang di rumput. Oh, ternyata ambingnya ngelewer sampai ke tanah. Ambingnya nempel di tanah. Ini adalah faktor-faktor resiko yang kamu nanti gunanya untuk dianalisis. Ngerti? Jadi sampel 1 sakit atau tidak kamu ambil. Dan yang kedua adalah mengambil faktor-faktor yang terkait dengan penyakit itu. Namanya faktor resiko. Nah, yang begitu kamu ambil faktor resiko, itu namanya kamu melakukan cross-sectional study. Jadi beda. Jadi kalau survei hanya bicara prevalence. Tidak ada analisis. Tapi kalau kamu sudah bicara cross-sectional, ada analisis, maka di situ ditempatkan hypothetical statement. Hipotesis. Ngerti nak? Ananta Jafir, ada pertanyaan? Prof, berarti kalau misalnya ada penelitian bahas prevalensi ya, terus di pembahasan itu dijelaskan kenapa di penelitian itu kok bisa tinggi prevalensinya, itu berarti masuk cross-sectional. Iya, masuk cross-sectional kalau kamu melakukan hipotesis. Tapi kalau kamu tidak melakukan hipotesis, hanya membahas, oh dia tinggi karena ini tidak kamu analisis, kamu bahas saja, ngerti ya? Oh, oke. Kalau kamu bahas saja, kamu melakukan survei. Tapi begitu kamu analisis, ada enggak ya kaitannya faktor ini dengan kejadian? Nah, itu analisis. Tapi kalau kamu hanya bahas, oh di daerah ini itu lingkungannya sangat kotor, nah nggak masalah, persentase kekotorannya sekian, nah itu kamu membahas yang tidak kamu analisis. Beda menganalisis dan membahas sesuatu yang beda. Kalau menganalisis itu based on statistical measure, kalau analisis, jadi kalau analisis itu didasarkan pada perhitungan statistik, kalau pembahasan didasarkan pada pendekatan teori. Jadi kalau analisis itu selesainya dibahas. Kalau kamu bahas langsung tanpa analisis, itu kamu membahas survei tanpa menganalisis. Ayo silakan tanya. Ayo kamu tanya, enggak apa-apa. Citra, tanya. Kamu boleh tanya apa saja, ngerti ya? Ya, Prof. Ayo tanya apa kamu? Kemarin saya cari jurnal tentang cross-sectional study juga. Saya pikir karena prevalensi jadi tidak ada hipotesisnya, karena tidak dicantumkan di jurnal seperti itu. Ternyata setelah dijelaskan tadi, studi saya kemarin itu ternyata ada hipotesisnya begitu, Prof. Saya karena masih bingung. Berarti kalau di bagian pembahasannya itu ada analisis, misalnya kemarin itu pakai chi-square, kemudian ada faktornya. Chi-square, ini berarti analisis komparasi, ngerti ya? Analisis. Komparasi, ya itu berarti ada hypothetical statement-nya. Tetapi dalam jurnal hypothetical statement-nya tidak ditampakkan karena jurnal. Beda dengan tulisan ilmiah di skripsi, di tesis, di disertasi. Ini hipotesis ditampakkan, ngerti ya? Ya, mengerti, Prof. Terima kasih. Citra, kamu dari mana asalnya ini? Dari Solo, Prof. Sekarang kamu posisi di mana? Di rumah. Rumah Surabaya apa Solo? Nggak jelas ini. Di Solo. Di Solo. Sekarang ini nggak ada PTM, Naya? Masih belum PTM ya? Masih belum wajib datang ke Surabaya? Oh, masih di kotanya masing-masing ya. Ini saya ingatkan bahwa mungkin minggu-minggu depan ini sudah harus sudah harus PTM. Saya ingin kamu itu saya ajari analisis resiko ya.
Tapi analisis risiko itu kamu harus datang. Kamu saya kasih soal, saya kasih ini sehingga kamu nanti ngerti betul apa itu tujuannya epidemiologi ini. Kalau gini saya nggak bisa apa-apa ya. Mau ngasih ini mau sulit nanti ya. Ini cuma diskusi saja. Makanya udah diskusi saja, kamu harus aktif membaca yang saya berikan kemarin. Kemarin kalau tidak mengerti kamu tanyakan ya. Kamu boleh tanya apa saja berkaitan dengan epidemiologi. Kebetulan dosen kamu ini sangat expert ya. Meskipun tidak ada yang muji, ngerti ya? Karena tidak ada yang muji, saya puji sendiri. Saya itu senang memuji diri sendiri, ngerti? Karena orang lain tidak ada yang muji saya. Dipikir dosen biasa-biasa saja, ngerti? Nah sekarang, boleh tanya, ayo silakan. Erliani, tanya apa kamu? Belum, Prof. Belum. Kamu sekarang di mana posisi kamu? Saya di rumah. Rumah mana? Nggak jelas. Kos-kosan apa anu? Di Surabaya, Prof. Oh, berarti kamu sudah anu ya, sudah siap untuk PTM ya? PTM itu singkatan apa sih? Perkuliahan tatap muka. Ya, pertemuan, bukan perkuliahan saja ya. Jadi ya praktikum, pokoknya pertemuan, ngerti? Ditulis nggak PTM? Jadi pertemuan tatap muka. Tapi kamu harus betul loh ya. Nanti ditulis yang lain-lain nanti. Oh itu loh, anu Prof Helmi lo ngajak PTM loh. Nanti diartikannya bukan-bukan ya. Pertemuan ya. Ini tidak ada kaitannya dengan individu. Ini kaitannya dengan kegiatan fakultas. Anugerah, kamu tanya apa? Cepet. Belum ada, Bro. Belum ada. Oke. Prawesti, kamu nanya apa? Sih belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada sekarang saya lanjutkan ya. Sekarang coba Almira. Apa itu yang membedakan antara, sudah sering saya tanyakan, monitoring sama surveillance? Almira. Kalau monitor itu collect data untuk dilaporkan. Sedangkan kalau surveillance itu biasanya dilakukan oleh dinas untuk melakukan tindakan karena punya kewenangan. Jadi kamu harus ingat ya, monitoring sama surveillance itu sama, teknisnya sama. Ya. Pengambilan data berkali-kali pada satu satuan populasi itu ya monitoring ya surveillance. Tetapi tujuannya berbeda. Kalau monitoring itu to report cases, untuk melaporkan kalau ada kasus-kasus baru. Tapi kalau surveillance itu to control disease, untuk mengontrol penyakit. Ya. Oke. Sekarang saudara saya tanya lagi. Almira. Apa syarat suatu sampel itu dikatakan random? Tidak ada kriterianya, Prof. Random kok tidak ada kriterianya? Ayo apa? Syaratnya? Keasa, Bulimas. Jangan pura-pura mikir. Tidak bisa. Mira Ilvi. Mira. Tidak bisa. Kurang tahu. Nadia Ayuning. Ini kacamatanya besarnya harus bisa kamu, Nadia. Kamu sudah memenuhi syarat dikatakan sebagai ilmuwan ya karena kacamatamu besar. Iya, Prof. Nah, Populasinya bersifat homogen. Oke. Nggak bisa ini. Video. Syarat random. Nah, ini video ini kalau ditanya mesti tertawa. Saya senang ya, mesti senyum ini senang. Jadi besok kalau kamu ujian sama saya, bisa atau tidak bisa senyum gitu ya. Saya nilai baik ya.
BJW, syarat random. Sifat populasi harus random sama ukuran populasi harus terhingga. Jadi ingat seumur hidup ya, random syaratnya 2. Ngerti ya? Random, yang dikatakan random itu syaratnya 2. Oke, yang lain sekarang. Citra dimatikan, ada suara dari mana itu? Iya, mohon maaf. Saya maafkan, tapi jangan diulang ya. Baik, Prof. Lupa mematikan. Oke ya, jadi random syaratnya 2. Harus ingat seumur hidup kamu nanti. Jadi kamu nanti penelitian ini random apa tidak, cek. Kalau sudah memenuhi 2 syarat ini random. Oke ya, sekarang kita bicarakan yang lain karena ini. Oke. Syaratnya apa aja? Pokoknya kalau Nadia tidak akan saya jawab. Ya, mohon maaf, Prof. Random sampling tadi syaratnya apa ya, Prof? Syaratnya 2 sudah jelas toh. Iya, apa saja, Prof? Apa saja? Yang pertama, ingat seumur hidup ya. Yang pertama, tiap unit punya kans yang sama untuk dipilih. Jadi setiap unit punya kans yang sama. Yang kedua, pemilihannya harus objektif. Nah, sekarang nih, kamu saya uji sekarang. Ini random apa tidak random? Suatu saat, ada telepon dari Bu Dekan ke kelompok kamu. Ini kelompok berapa? 36 berapa? Anugerah ini kelompok berapa ini? 2, Prof. Kelompok 2. 36 2 ya. 36 2. Dapat telepon dari Bu Dekan. Pertanyaannya Bu Dekan begini. Tolong siapkan 1 mahasiswa untuk menceritakan bagaimana Prof. Helmi itu memberikan bimbingan pada mahasiswa koas. Populasinya kelompok 36 2. Sampelnya 1 orang. Untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana gaya saya menerangkan di koas ini. Akhirnya kamu milih Anugrah untuk melaporkan ke dekan. Anugrah itu adalah sampel mewakili komunitas populasi 36 2. Pertanyaannya, pemilihan Anugrah ini random apa tidak random? Yes. Kaisa, random apa tidak random? Random, Prof. Random berarti kamu nggak ngerti ya. Lailatul Maghfirah. Tidak random, Prof. Karena tidak random, kamu juga nggak ngerti ya. BJW, pemilihannya Anugrah sebagai sampel mewakili populasi ini random apa tidak random? Random. Random, BJW agak tidak ngerti. Kalau BJW tak kasih agak ya. Nadia. Random, Prof. Random. Kalau Nadia ini agak-agak tidak mengerti ya. Li Jiayi. Random, Prof. Kamu nggak ngerti konsep random. Ngerti? Jadi yang jadi permasalahan tuh kamu lihat pemilihannya Anugrah. Kan ada telepon dari dekan. Nah, pemilihannya Anugrah mewakili populasi itu atas dasar apa? Oh, Anugrah dipilih karena dia ketua kelompok. Ngerti ya? Maka ini tidak random. Kenapa? Karena kansnya BJW tidak ada. Kansnya Sasalbila tidak ada. Kansnya Hendra tidak ada. Ngerti? Ini tidak random. Yang kepilih karena berdasarkan kriteria. Oh, yang dipilih ketua kelompok saja untuk mewakili populasi 362. Tetapi kalau pemilihannya ini semua itu punya kan yang sama, kamu kopio, ngerti ya? Kamu kopio kemudian kamu ambil dan yang keluar itu namanya Anugrah.
maka ini adalah pemilihan random. Ngerti nggak ini bedanya? Mengerti, Prof. Kaisa ngerti nggak, Kaisa? Iya, Prof. Jadi anugerah itu ada kemungkinan random apa tidak random? Tidak, Prof. Duh, kok tidak random? Aduh, Nadia, anugerah itu random apa tidak random? Ada kemungkinan random, Prof. Kalau kemungkinan random gimana caranya? Kalau kemungkinan random di kopio tadi, Prof. Semuanya punya chance yang kemungkinan sama. random di kopio. Kenapa? Begitu di kopio, kansnya sama semua dan dipilih secara objektif, keluar nama anugerah. Tetapi kalau sebelum itu sudah ditentukan, yang mewakili nanti itu anugerah. Ini namanya non-random. Ngerti ya? Jadi kamu besok kalau misalnya kamu kepengen jadi dosen, kepengen jadi peneliti itu tahu. Oh, sampelnya ini bagaimana asalnya? Asalnya itu punya kans yang sama enggak dari populasinya. Kalau kansnya sama semua, this is random. Ngerti ya? Mira, kamu ngerti nggak, Mira? Mira, Ilvi, ngerti nggak? Iya, Prof. Jadi pemilihan anugerah itu random apa tidak random? Bisa kemungkinan random, Prof. Bisa nggak random? Pemilihannya anugerah. Berarti ngelamun nggak ngerti. Ya, Umal. Pemilihan anugerah itu random apa tidak random? Random. Hah? Aduh, video. Pemilihan anugerah. Kemungkinan bisa random, Prof. Bisa enggak pemilihan anugerah itu tidak random? Bisa, Prof. Kayak tadi yang dibilang sudah dipilih. Jadi pemilihan random atau tidak random itu tergantung dari sejarah pemilihannya. Kalau yang dipilih anugerah itu berdasarkan dia ketua kelompok itu tidak random. Tapi kalau berdasarkan karena hasil kopioan kemudian secara objektif terpilih itu random. Makanya kalau pemilihan anugerah itu belum tentu random dan belum tentu tidak random. Ngerti ya? Tergantung dari sejarah pemilihan sampling tadi. Ada pertanyaan? Wah, bulet ini. Kamu nanti nggak ngerti-ngerti, nak ya. Saya itu sampai nguji S3 ya gini ini. S3 ya random tidak, nggak ngerti random ini ya. Dia ngerti apa-apa. Makanya saya ini ingin mensederhanakan yang ruwet menjadi tidak ruwet. Karena hanya orang yang cerdas sajalah yang bisa mensederhanakan sesuatu yang kompleksiti menjadi sangat sederhana. Dan saya kepingin menjadi orang yang cerdas. Prawesti, Sonya, ngerti nak kamu nak? Iya, Prof. Nah ya, Prawesti. Nah, Prawesti ini ciri-ciri orang yang cerdas ya. Dilihat dari kacamatanya, sudah kacamata yang pakai kacamata yang lebar. Saya senang mahasiswa kacamata lebar kayak Prawesti, kemudian BUW, ini senang saya kacamata lebar ya. Dan kacamata lebar itu betul-betul ini melindungi mata ya. Kalau disemprot air dari depan itu tidak kena matanya ya. Tetapi ada kejelekannya. Kacamata yang lebar itu cepat kotor karena dia bertatapan dengan debu yang sangat lebar ya. Makanya sering-sering dibersihkan ya Prawesti, BUW ya kacamatanya ya. Nadia ya. Pokoknya besok kalau PTM, tak lihat kacamatanya BUW, Nadia sama Prawesti kalau kacamatanya kotor, awas kamu, berarti kamu lupa untuk membersihkan. Janji ya, Prawesti ya. Baik, Prof. Oke, nah, ini konsep tentang random. Kamu sudah mengerti. Nah, sekarang saya tanya, kalau penelitian ilmiah, boleh enggak penelitian ilmiah itu sampelnya tidak random? Ya, Umal. Penelitian ilmiah sampelnya tidak random.
Bisa, Prof. Ti? Yaumal. Kok enggak dengar Yaumal? Maaf, jaringannya naik, Prof. Freeze ya? Sekarang udah dengar lagi nggak sekarang? Putus. Sebentar. Yaumal sudah dengar? Yaumal? Oh, Yaumal meninggalkan sini nih. Li Jiayi. Iya, Prof. Boleh apa tidak suatu penelitian ilmiah, scientific paper, menggunakan sampel yang tidak random? Bisa boleh, bisa tidak. Boleh. Contohnya apa? Kalau menggunakan sampling yang tidak random, mungkin apa? Kayak eksperimen on dokter hewan, mahasiswa dokter hewan. Bukan ya. Ingat, untuk epidemiologi sampel yang tidak random itu contohnya case control, itu tidak random. Karena sudah ada kata-kata case, berarti sampel yang dipilih adalah sampel yang sakit saja, tidak random. Ngerti ya? Kemudian cohort study, sampel yang dipilih harus sehat, harus. Berarti sampel yang sakit tidak bisa dipilih, maka ini adalah tidak random. Jadi tidak random itu boleh, tapi namanya bukan sampel tidak random, sampel purposive. Jadi kalau ada kata-kata purposive itu pasti tidak random. Karena dia dipilih berdasarkan tujuan penelitian. The main purpose. Tujuan penelitian itu apa tujuannya? Oh, tujuannya untuk mengkoleksi sampel sakit. Ya yang case saja, yang sakit saja kamu pilih. Nah, untuk analisisnya, barangkali kalau kamu masih bingung, untuk analisisnya, maka yang sampel yang tidak random itu tidak boleh menggunakan RR. Kalau analisis asosiasi. Relative risk tidak boleh. Jadi relative risk itu hanya digunakan untuk sampel yang randomized. Randomized sampling. Sampel yang random. Contohnya apa sampel yang random? Contohnya kamu melakukan cross-sectional study. Ya, cross-sectional, sampelnya random. Maka ini bisa menggunakan RR. Misalkan kamu kemarin penelitian jurnal-jurnal dapat cohort. Kemudian kamu lihat, dianalisis pakai, loh cohort kok RR? Cohort boleh dianalisis RR, boleh. Kalau cohort itu dalam populasi yang kecil. Contohnya apa? Contohnya cohort dalam suatu peternakan. Di mana peternakannya itu sehat semua populasinya. Maka begitu populasinya sehat semua, maka kamu boleh melakukan sampling random untuk cohort. Karena populasinya sudah sehat semua. Jadi kadang-kadang cohort tuh pakai RR. Misalkan yang kemarin yang cohort, loh ini cohort kok pakai RR? Nah, berarti sampelnya kecil. Nah, kalau yang bisa dianalisis tanpa memperhitungkan sampelnya random apa tidak random, itu pakai odds ratio untuk uji, untuk analisis
keterkaitan asosiasi odds ratio. Nah, sekarang tujuan penelitian. Coba Salsabil. Kalau kamu melakukan longitudinal study, itu sebetulnya tujuannya untuk apa? Untuk menentukan determinan penyebab penyakitnya, Prof. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya longitudinal study dan cohort? Kalau longitudinal study itu suatu sampel yang sehat yang terpapar lalu ditentukan determinan penyebab penyakitnya. Kalau cohort itu sampel sehat dibagi dua, ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar, lalu dianalisis apakah paparan tersebut memiliki hubungan dengan penyakit tersebut. Nah, jadi kalau longitudinal study itu adalah deskriptif epidemiologi, tapi kalau cohort itu adalah analytical epidemiologi. Ya. Nah, sekarang coba Pujahayu. Apa bedanya case study dan case control study? Kurang paham, Prof. Nah, ngerti ya? Jadi case study dan case control study itu jawabannya kurang paham, ngerti nggak ya? Oke, sekarang Nadia Ayuning. Ini yang kacamatanya lebar ini. Belum paham, Prof. Nah, ngerti ya? Hampir sama ya. Makanya kalau seseorang mahasiswa yang kacamatanya lebar itu siapa aja begini. Sekarang coba ini anak saya yang ketiga ini kacamatanya lebar. Prawestri. Case study dan case control study. Maaf, belum paham. Nah, makanya ya kalau besok ketemu saya kamu tak suruh bersihkan kacamata kamu yang lebar ini ya. Nadia. Iya, saya juga belum sepenuhnya paham, Prof. Mungkin Prof. Helmi bisa menjelaskan. Enggak bisa saya juga pakai kacamata lebar, enak men ya. Oke ya, saya akan coba jelaskan ya. Sebetulnya saya itu tidak ingin menjelaskan ya, tapi karena kewajiban seorang dosen untuk membuat suatu statement itu jelas, maka ini saya jelaskan ya. Jadi case study dan case control study itu sesuatu yang berbeda. Kalau case study itu deskriptif epidemiologi. Kalau case control study analitik epidemiologi. Jadi kalau case study tidak ada hipotesisnya. Tapi kalau case control study ada hipotesisnya. Kalau case study menggambarkan suatu penyakit, gambaran suatu penyakit. Tapi kalau case control itu tujuannya mengendalikan penyakit. Jadi misalkan di Blitar itu ada penyakit antrak tahun 2014 ya. Coba buatkan case study ya. Kamu cerita case study penyakit antrak di Blitar tahun 2014. Berapa yang terkena, di kecamatan mana, sapinya siapa, gejala kliniknya bagaimana, itu namanya case study. Oh, 14 ekor, di kecamatan A, B, C yang kena, di kecamatan A yang kena 5, kecamatan B 6, kecamatan C 3 misalkan. Nah, itu adalah case study. Oh, gejala kliniknya di kecamatan ini itu keluar dari lubang-lubang alami perdarahan. Kalau yang sini merutnya membesar, kalau dipegang kecek. Ini contoh. Hanya cerita. Mendeskripsikan suatu penyakit. Itu namanya case study. Bahasa lainnya adalah case report. Beda dengan case control. Kalau case control itu, kamu pasti ditanya, bagaimana mengontrol penyakit itu? Maka kamu lakukan case control. Jadi, kasus kamu bandingkan dengan kontrol, kamu analisis. Oh, ternyata faktor resikonya itu ini. Kedatangan hewan baru ini menyebabkan sakit. Faktor kedatangan hewan baru dari daerah-daerah endemis ini. Nah, itu namanya case control. Tujuannya untuk mengontrol penyakit tersebut. Oke?
Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Ya silakan. Sebelumnya Prof, suaranya lebih kencang sebelum pakai headset ya Prof? Suaranya lebih kencang pakai headset. Ini Sebelum lebih pakai kencang apa enggak headset, ini? lebih kecil Prof. Berarti nggak pakai ya? Ini Iya, iya. kedengaran, nak? Iya Prof, bentar kecilin suara dulu Prof. Ini headset di sana. Ada headset ini mahal. Udah rusak Prof. Rusak. Awas kamu ya. Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Tapi jangan sulit. Kamu jangan membuat saya emosi ya. Iya Prof. Perbedaan cross-sectional sama case control study itu kalau misalnya ditinjau dari faktor resikonya, perbedaannya apa ya Prof? Terima kasih Prof. Jadi cross sectional dan case control. Case control study, ya Prof. Sama, kalau melihat faktor resikonya sama. Faktor resiko sama, kalau ditinjau dari faktor resiko. Tapi kalau ditinjau dari jenis kajiannya berbeda. Misalkan jenis kajian penyakit berbahaya kayak antrak. Kalau antrak orang nggak berani melakukan cross sectional. Antrak paling bagus melakukan case control. Case-nya sudah ditentukan berapa ekor, kemudian kontrolnya hewan yang sehat. Karena apa? Karena kamu takut terpapar oleh faktor risiko dari hewan itu. Ngerti nak? Satu. Yang kedua, dilihat dari prevalensinya. Kalau prevalensinya kecil, ya tidak mungkin kamu melakukan cross sectional. Misalkan populasinya 1 juta ekor sapi, yang sakit 14 ekor. Kamu melakukan cross sectional. Padahal cross sectional itu dengan random. Kira-kira yang sakit itu nanti bisa terpilih enggak? Secara random. Bisa Prof. Sangat kecil, dari 1 juta 14 ekor yang sakit. Kira-kira kamu random semua punya kannya sama. Kira-kira kepilih semua enggak yang 14 itu? Enggak Prof, kemungkinan kecil. Paling maksimal pilih 1. Ngerti ya? Ngerti nak? Misalkan kamu mau menganalisis 100 ekor dari 1 juta, 100 sampel dari 1 juta. Paling-paling yang 14 kamu ketemu 1. Nah, maka kamu tidak mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan prevalensi yang kecil untuk cross sectional. Yang tadi penyakit tidak berbahaya untuk cross sectional. Yang kedua, prevalensinya harus tinggi. Supaya apa? Supaya sampel yang sakit itu bisa terpilih. Terpilihnya cukup banyak. Tapi kalau yang sakit 14 supaya kamu pilih semua, jangan melakukan cross sectional, lakukan case control. Ngerti? Supaya apa? Supaya yang 14 kamu pilih semua. Dan penyakitnya antrak berbahaya. Penyakit rabies ya jangan pakai cross sectional. Bisa-bisa kamu kegigit anjingnya, nah. Sudah ngerti? Tiarza? Sama ini Prof, untuk analisis datanya apa cross sectional sama case control study ini bisa ya Prof? Misal tadi kayak analisis datanya pakai UR saja. Karena UR itu tidak ada persyaratan random. Boleh tidak random, boleh random. UR odds ratio. Ngerti? Tapi yang lebih teliti pakai RR. Tapi ada syaratnya. RR harus randomized sampling. Maka cross sectional saja yang cocok dengan RR. Ngerti? Kalau misalnya analisis datanya kalau pakai RR atau OR gimana Prof? Boleh pakai analisis chi-square. Kamu bandingkan. Boleh. Itu bukan analisis keterkaitan, tapi analisis komparasi. Misalkan di jurnal kamu tidak ada RR, tidak ada OR, it's okay. Berarti dianalisis dengan analisis yang lain. Apa? Analisis komparasi dengan chi-square. Ngerti? Iya, paham Prof.
silakan kamu tanya, nak. Omong dosen kamu sekarang tidak emosi ya. Ya, apa Citra? Berarti kan tadi dikatakan case control sama cohort itu sudah tahu prevalensinya. Kalau misalkan prevalensinya terlalu besar, kalau misalnya prevalensi terlalu kecil itu nggak bisa pakai case control. Berarti kalau prevalensinya terlalu kecil kok nggak pakai case control. Kalau prevalensinya kecil harus case control. Harus itu. Kok tidak bisa? Misalkan dari 1 juta yang sakit 14 itu sangat kecil, maka pakai case, ambil semua. Kemudian Prof, berarti untuk cross-sectional itu bisa jadi studi pendahuluan sebelum case control. Tidak, cross-sectional tidak studi pendahuluan. Cross-sectional itu analytical, tapi dia untuk penyakit-penyakit yang sangat tidak membahayakan manusia. Yang kedua, prevalensinya tinggi. Contohnya apa? Contohnya penyakit mastitis. Itu prevalensinya tinggi, tidak membahayakan manusia. Kamu boleh melakukan cross-sectional. Penyakit helminthiasis tidak begitu membahayakan manusia, prevalensinya tinggi. Kamu boleh melakukan cross-sectional. Ngerti nak? Tapi kalau brucellosis, jangan main-main pakai cross-sectional. Ngerti? Baik, Prof. Terima kasih. Oke, silakan yang lain, nak. Ayo cepat. Nah, kalau tidak ada, ini jam 9 saya harus seminar S3 ya, jam 9.10 sampai jam sekitar setengah 12-an. Maka nanti jam 12 kamu boleh Zoom dengan saya tanya perlu diskusi apa lagi, ngerti? Kalau nanti si Anugrah mengatakan tidak perlu diskusi, berarti sudah selesai, ngerti? Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, kamu nanti setelah ini selesai, kamu diskusi. Oh, saya tidak ngerti tentang ini, kamu tanyakan ya. Nadia ngerti, Nadia? Iya, Prof. Prof ada. Kamu tentang apa yang aku tidak mengerti boleh tanyakan nanti ya. Jam 12 saya kasih link nanti. Atau linknya pakai ini terus nggak apa-apa ya, pakai link pakai ini ya. Tapi saya nggak bisa keluar nanti. Oh, linknya saya buatkan lagi linknya, gampang buat link dalam hitungan detik. BUW, tanya apa kamu? Saya ingin bertanya untuk. Tapi jangan sulit-sulit. Apa? Survei sama case tadi itu kan sama beda. Kenapa nak? Survei sama case tadi. Ya beda. Kalau survei itu samplingnya random. Kalau case tadi itu samplingnya non random. Case tadi itu samplingnya yang sakit saja. Kalau survei samplingnya random. Jadi semua sampel punya kans untuk dipilih. Ngerti nak? Oke, yang banyak yang lain. Kamu buat pertanyaan yang sangat sulit untuk saya, ngerti nak? Saya paling senang kalau ada pertanyaan yang sulit, ya. Nanti nama kamu tak catat nanti. Ini mahasiswa ngasih pertanyaan saya sulit, nanti tak. Pertanyaannya akan saya tanyakan nanti waktu ujian, ngerti? Jangan takut, kamu nih. Saya jujur aja ya, tapi ini bukan gaya-gayaan saya, itu adalah salah satu dosen yang kesulitan mencari soal yang sulit untuk bidang Kesmafet sama epidemiologi. Jadi saudara boleh baca jurnal yang terbaru dimanapun tentang Kesmafet atau epidemiologi, dan jurnal yang baru kamu tanyakan ke saya, artinya dengan bahasa apapun, bukan bahasa Inggris saja. Kamu tanya boleh, ngerti? Kalau tidak ada, kita nanti ketemu Anugrah, nanti ketemu jam 12 nak ya. Atau kamu nanti apa namanya hubungi saya, masih perlu diskusi lanjutan apa enggak, ngerti nak ya?
Iya, Prof. Siap. Ini berarti kamu yang soal-soal kemarin sudah oke, sudah kamu mengerti, tidak ada yang kamu tanyakan ya. Maka dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin ya. Nanti kita ketemu di ujian ya. Ini masih ada pertemuan lagi dengan saya nggak ini? Tidak ada, Prof. Tidak ada ujian ya. Ujian saudara minta ketemu dengan Dokter Dandi ya. Betul Anugrah ya. Dokter Dandi nanti akan membagi siapa yang menguji, dan saya kepingin nanti yang saya uji itu ada namanya Bejue sama Nadia ya. Kalau tidak ada nama dua ini berarti dua orang lagi tidak saya uji, ngerti? Di uji yang lain, ngerti ya? Untuk Epi sama Sonya, ngerti nah? Bejue ngerti kamu, Bejue? Nadia ngerti? Saya harap kalian nanti saya uji, tetapi kalau tidak ketemu saya, berarti saudara tidak saya uji, ngerti nak? Ya, ngerti, Prof. Bagus ya. Kok bisa begitu? Bukan dia biasa aja. Berarti kalau ketemu saya berarti uji dosen lain, ngerti ya? Karena untuk ujian itu kita sudah sangat objektif, tidak berdasarkan kenalan atau apa. Ngerti video? Meskipun kamu rambutnya tidak kamu sisir, nanti kalau kamu ketemu saya berarti kamu diuji saya, ya ngerti? Kalau tidak ketemu berarti apa video? Ya tidak ujian dengan dokter. Bagus. Berarti kamu ngerti video. Berarti kalau kamu mengerti, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesehatan semuanya ya. Oke.